Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu, kita akan belajar kembali tentang IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Saya berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada pertemuan minggu yang lalu, kita sudah belajar tentang bagaimana proses terjadinya menstruasi. Menstruasi yang selalu terjadi pada setiap perempuan. Apakah kalian masih ingat materi minggu yang lalu? Untuk mengecek apakah kalian masih ingat atau tidak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti jika saya bertanya, silahkan dijawab. Normalnya, setiap bulan sekali kita sebagai wanita mengalami menstruasi. Apa yang disebut sebagai menstruasi? Iya, benar. Menstruasi adalah proses meluruhnya penebalan dinding rahim yang ditandai dengan keluarnya darah melalui saluran vagina. Jika seseorang sedang mengalami menstruasi, apakah pada saat itu dia bisa dalam keadaan hamil? Tentu tidak. Pertanyaan yang terakhir adalah, apabila seorang wanita sedang hamil, apakah pada saat itu dia bisa mengalami menstruasi? Iya, benar. Jawabannya adalah tidak. Terima kasih, semoga banyak di antara kalian yang masih mengingat materi minggu yang lalu. Jika kalian masih belum paham, silahkan dibuka lagi dan didengarkan lagi video pembelajaran minggu yang lalu, dan tentunya kalian harus terus semangat untuk belajar, karena belajar itu juga merupakan suatu ibadah. Nah, sekarang kita akan memulai materi pelajaran pada hari ini. Materi hari ini adalah melanjutkan materi yang lalu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah saya sangat berharap kalian bisa memahami bagaimana proses pengaturan hormon pada saat menstruasi. Sebenarnya materi ini akan dibahas nanti di kelas 12. Jadi pada saat kalian di aliyah. Kemarin kita sudah belajar bahwa setiap ovarium wanita menghasilkan sel telur, dan pada saat kalian mengalami masa pubertas, maka pada saat itu proses pematangan telur sudah dimulai. Nah, proses pematangan sel telur ini dikendalikan oleh otak, yaitu di bagian hipotalamus. Bagian hipotalamus akan menghasilkan hormon yang namanya GnRH. Nah, hormon ini akan mempengaruhi bagian lain dari otak, yaitu hipofisis, untuk menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH dikeluarkan dan dia akan mempengaruhi proses pertumbuhan folikel yang ada di dalam ovarium. Akhirnya, folikel-folikel yang ada di dalam ovarium akan berkembang dan menjadi folikel de Graaff. Nah, pada saat inilah ovarium akan memproduksi hormon wanita yang namanya hormon estrogen. Hormon estrogen ini akan mempengaruhi pertumbuhan dinding dalam rahim. Adanya hormon estrogen akan menekan produksi hormon FSH yang dihasilkan hipotalamus. Akibatnya, produksi hormon FSH akan turun. Dan sebaliknya, hipofisis akan memproduksi lebih banyak hormon LH. Adanya hormon LH ini akan mempengaruhi ovarium lagi. Dia akan mempengaruhi proses pematangan sel telur, sehingga sel telur akan matang, kemudian dikeluarkan dari ovarium menuju ke oviduct. Peristiwa ini kita sebut sebagai ovulasi. Pada saat terjadinya ovulasi, maka ovarium akan memproduksi hormon progesteron, hormon wanita yang lain. Nah,
hormon progesteron yang diproduksi ini, dia akan membantu dan memicu pertumbuhan dinding rahim. Dinding rahim akan semakin menebal dan akan terus dipertahankan ketebalannya oleh hormon progesteron. Jadi istilah kasarnya adalah hormon progesteron ini adalah yang mengikat atau yang mempertahankan penebalan dinding rahim. Karena apa? Ini dipersiapkan agar nanti jika ada embrio atau janin di dalam rahim, maka janin itu akan terjaga keselamatannya di dalam rahim dengan adanya dinding yang tebal. Jadi, produksi hormon progesteron yang terus-menerus ini akan menjaga keadaan rahim yang tebal. Tetapi kita tahu bahwa umur sel telur itu hanya 1-2 kali 24 jam. Pada saat umur ini sudah terlewat dan pada saat itu tidak ada sel sperma yang masuk, maka apa yang akan terjadi? Ya, benar. Maka sel telur akan mati jika dia sudah melampaui umurnya. Kalau sel telur sudah mati dan tidak ada sel sperma di sana, maka tidak akan pernah terjadi fertilisasi. Akibatnya, ya, tidak akan terjadi proses kehamilan. Nah, dengan tidak terjadinya fertilisasi ini, maka akan direspon oleh ovarium, progesteronnya akan menurun. Jika hormon progesteronnya menurun, maka tidak akan ada yang mempertahankan ketebalan dinding rahim. Sehingga dinding rahim akan berkontraksi dan penebalan dinding itu akan mulai meluruh dengan adanya perpecahan pembuluh darah yang ada di sana. Akibatnya, karena pembuluh darah pecah, maka akan terjadi keluarnya darah melalui saluran vagina. Nah, ini kemarin kita sudah tahu bahwa peristiwa ini adalah peristiwa menstruasi. Peluruhan dinding rahim akan terjadi terus-menerus karena memang tidak ada hormon yang mempertahankan keberadaan penebalan ini. Karena memang tidak terjadi kehamilan, jadi tidak diperlukan lagi. Ini proses menstruasinya akan terus terjadi sampai akhirnya penebalan dinding rahim mulai menipis kembali dan terus menipis sampai dia berada pada keadaan semula. Ini akan terus terjadi peluruhan. Nah, ini keadaannya sudah sama seperti semula. Sebenarnya pada saat seperti ini di dalam ovarium sudah mulai terjadi proses pemasakan. Berarti di sana ada hormon FSH lagi yang dikeluarkan oleh hipotalamus, kemudian mempengaruhi hipofisis, kemudian menghasilkan hormon FSH, kemudian mempengaruhi pematangan folikel dan seterusnya sampai berulang-ulang. Nah, sehingga kita akan mengalami menstruasi secara berkala. Ada yang 1 bulan sekali, ada yang 25 hari sekali, ada yang 28 hari sekali. Ini gambarannya. Jadi yang pertama ada hormon FSH, pematangan folikel, dihasilkan estrogen, terjadi pertumbuhan dinding rahim. Kemudian ada LH, kemudian ada progesteron, terus meningkat penebalan dinding rahimnya sampai ovumnya mati, penebalan dinding rahim tidak diperlukan, akhirnya progesteronnya turun, kemudian terjadi peluruhan. Jadi proses pengaturan hormonnya saat menstruasi seperti itu. Jangan lupa untuk dicatat. Ingat, ada 4 hormon di sana: estrogen, progesteron, FSH, dan LH.
Terima kasih, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, selalu bahagia.